Selain sebagai profesional, sebagai pengelola pusat perbelanjaan, kalau Pak Alphonse itu sisi human interest-nya apa yang dilakukan hari demi hari? Ya, saya kira pusat perbelanjaan, kalau saya sehari-hari kehidupan saya memang di pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira pusat perbelanjaan ini nomor satu adalah fungsi pusat perbelanjaan itu yang terkait banyak dengan banyak faktor. Mulai dari perekonomian, budaya, pendidikan, kesehatan, pada saat COVID juga kesehatan begitu. Jadi saya kira kalau memang ingin menjadi satu leader gitu di pusat perbelanjaan, saya kira harus bisa menguasai semua dari A sampai Z begitu ya. Jadi saya kira ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan, kita punya kemampuan untuk merespon dan menciptakan perubahan, merespon perubahan dan menciptakan perubahan. Saya kira tidak terlepas dari itu. Jadi harus kita menguasai semua begitu. Untuk bisa menguasai semua, tentunya ini ada proses. Proses pengalaman hidup yang saya dapatkan adalah tidak ada yang sempurna. Karyawan kita, staf kita, manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Karyawan kita itu adalah manusia, gitu kan? Manusia kita tahu tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Saya pun tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan begitu. Jadi pada saat saya menjalankan bisnis di pusat perbelanjaan dengan tadi itu harus ingin menguasai semua ya, karena untuk bisa merespon dan menciptakan perubahan itu harus kuasai A sampai Z. Kalau nggak nanti bagaimana begitu? Bisa melakukan perubahan ataupun menciptakan perubahan begitu. Nah, saya mendapatkan satu nilai begitu bahwa karyawan itu adalah manusia. Manusia itu tidak sempurna termasuk saya. Jadi saya tidak pernah berfokus terhadap kekurangan. Kalau kita berfokus kepada kekurangan seseorang, nggak akan selesai. Tidak akan puas. Jadi saya kira itulah kunci untuk membangun satu tim yang kuat begitu. Kita tidak boleh berfokus terhadap kekurangan, kelemahan begitu. Kalau kita berfokus terhadap kelemahan, kita ingin mencari yang sempurna, akan frustasi, tidak akan bisa tercapai begitu. Jadi itulah kuncinya kita seorang leader, bagaimana melihat kekurangan, kelemahan seseorang, kemudian kita mengkombinasikannya dengan tim yang ada begitu. Seseorang ini punya kelemahan, punya kekurangan, tapi dia pasti punya kelebihan, punya kekuatan. Ini semua yang harus dikombinasikan. Di sini adalah kemampuan seorang leader. Seorang leader harus bisa meramu ini semua begitu, sehingga akhirnya kelemahan seseorangnya akhirnya tidak terlihat. Yang ada adalah maju bersama. Kekuatan semua yang terlihat. Bersama. Kekuatan semua, Pak. Jadi saya selalu mempunyai prinsip jangan melihat kekurangan, akan frustasi Pak, akan frustasi, nggak akan ketemu begitu. Jadi adalah bagaimana kita memanage justru kelemahan kekurangan ini justru di-manage Pak. Di-manage, jangan dihindari. Karena kalau dihindari nyari lagi yang itu nggak akan ketemu. Kan kita harus terima Pak. Dengan kekuatan dan kelebihannya ini kita terima, kita manage kekurangannya, kelemahan seseorang ini begitu. Justru harus kita manage, jangan dihindari. Terima dan manage gitu loh. Itu yang harus dihadapi. Saya kira itu yang terjadi, Pak. Kalau begitu Bapak punya tim khusus ini ya, orang-orang yang spesial mengamati apa kekurangan staf ini, karyawan ini, apa kelebihan karyawan ini. Saya kira itu ada tim HR tentunya ya, tetapi kita sendiri harus mengasah kemampuan itu. Oh gitu. Iya, kita sendiri harus mengasah kemampuan itu. Karena kita tahu persis tujuan dan target daripada visi misi company begitu kan. Ini yang harus disesuaikan tadi dengan tadi saya bilang memanage itu begitu. Ya, memanage kelemahan dan kekurangan. Saya istilahnya memanage kelemahan dan kekurangan. Jangan dihindari, Pak. Justru harus di-manage gitu kan. Banyak yang menghindari kan, Pak. Kalau menghindari akan frustasi. Justru kita hadapi dan kita manage begitu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Nah, tetapi di tengah perjalanan juga, Pak, ini perubahan terus. Tadi kan kita selalu bicara perubahan-perubahan. Perubahan ini selalu terjadi. Contohnya ini bagaimana kita memanage kelemahan kekurangan. Ini contoh, Pak. Usia kita semakin hari semakin bertambah. Terjadi banyak kekurangan loh, Pak. Mulai dari fisik, semakin bahasa Sunda tuh peot. Ya kan, Pak? Fisik semakin lemah, ya kan? Ini terjadi bukan dari luar, Pak, perubahan. Dari dalam juga kita terjadi perubahan. Kalau semakin tua, yang terbenak di pikiran apa? Wah, usia pensiun.
Ini kalau pensiun harus istirahat segala, udah kasih itu Pak. Tetapi itu yang justru kita harus manage, kelemahan, kekurangan yang timbul dari diri kita sendiri dengan faktor usia. Justru kita harus semakin tampil, harus semakin semangat, tampil semakin beda, begitu kan? Itu yang bisa membuat semua menjadi lebih baik daripada tadi kita berpikirnya, oh ini waktu udah usia segini waktunya pensiun, waktunya istirahat. Saya kira tidak demikian begitu. Inilah salah satu contoh yang saya sampaikan. Ini untuk diri kita sendiri, Pak. Yeah. Diri kita sendiri juga kita timbul kelemahan dan kekurangan karena faktor usia yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita harus manage begitu. Apalagi karyawan kita, gitu kan? Karyawan kita pun punya dengan kelemahan, kekurangan, kelebihan, kekuatan. Itu harus jangan dihindari, di manage gitu Pak. Yeah, okay. Manage-nya tentunya dengan berbagai cara, dengan penempatan posisi, dengan menggabungkan semua tim gitu kan menjadi satu kekuatan sehingga yang terlihat semua hanya kekuatan dan kelebihan gitu loh. Menjadi super tim. Saya kira itu. Oke. Boleh dikasih tips nggak nih bagaimana tips sehatnya Pak Alphonse di tengah kesibukan bisa bugar, bisa survive, bisa smiling terus? Saya kalau waktu istirahat saya istirahat. Jadi saya tidak pernah begitu tidak bisa tidur gara-gara persoalan ada pasti begitu kan. Tetapi saya waktu tidur saya tidur. Tidur aja. Ya. Jadi saya tidur pasti di atas jam 12 ya, tapi jam 6 saya pasti sudah bangun. Meskipun ya kadang-kadang jam 4, jam 5 juga ada kalau banyak lagi urusan, tetapi tidur saya berkualitas. Okay. Jadi selama tidur saya tidak memikirkan macam-macam gitu. Jadi kalau saya tidur ya waktunya tidur saya tidur gitu. Jadi saya kira kuncinya itu ya. Karena setelah meskipun cuma tidur 4-5 jam itu kan, tetapi pada saat bangun kita dalam kondisi fresh. Jadi permasalahan yang ada justru bisa kita langsung atasi dengan kondisi yang lebih fresh begitu. Jadi saya kira itulah kuncinya saya pribadi. Kenapa saya bisa menjaga kondisi, ya saya kira saya merasakan karena ya waktunya tidur ya saya tidur gitu. Jangan ketika tidur masih membawa persoalan Pak ya? Ya itu jadi masalah Pak, itu menguras energi di dalam tubuh, menguras pikiran, menguras fisik begitu ya, sehingga pada saat bangun ya kita masih terasa lelah, masih terasa capek, terus bagaimana kita menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kalau kondisi kita juga masih lemah begitu ya, masih kurang tidur dan sebagainya. Kalau saya tidak, saya tidur dengan nyenyak, dengan berkualitas, meskipun cuma 4-5 jam, tapi saya bangun kembali dalam keadaan segar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan lebih fresh, dengan kondisi dan pikiran yang jauh lebih segar gitu. Yeah. Saya kira itu. Pokoknya easy going aja Pak ya. Ya semua permasalahan tadi saya bilang kan harus tetap dihadapi begitu ya. Tetapi permasalahan ini saya kira menghadapi ini kan fisik kita harus siap gitu loh, dalam kondisi yang prima gitu kan. Ya jadi kalau tidur kurang, tidak bisa tidur dan sebagainya, nah ini saya kira akan mengganggu kondisi fisik dan pikiran kita begitu ya. Tidak bisa dalam posisi maksimal, tidak bisa dalam kondisi prima untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi begitu. Kalau untuk menguatkan fisik, olahraga apa yang dilakoni? Saya suka berenang. Iya, saya suka berenang. Jalan kaki. Jalan kaki. Saya kira itu yang paling praktis. Yang paling praktis. Warawiri Mall itu jalan kaki juga, Pak? Ya itu termasuk, Pak. Termasuk. Jadi kalau saya di mall, itu kan ada lift. Saya jarang gunakan lift. Jarang gunakan ya? Gunakan lift itu hanya untuk sekali-sekali aja kalau mau kontrol lift. Kondisinya lift. Tapi saya lebih banyak jalan menggunakan eskalator begitu. Karena kenapa? Karena sekalian kita bisa lihat kontrol pusat perbelanjaan begitu, lihat customer seperti apa, trennya bagaimana mereka, semua kita bisa lihat kontrol toko-toko begitu, secara tidak langsung itu seperti olahraga jadinya. 10.000 langkah. Jadi keliling ya minimal keliling mall itu 2 kali lah. 2 kali. Pagi, jadi pada saat masuk kantor dan juga pada saat pulang gitu. Jadi minimal ya itu sudah olahraga itu. Oke Pak Alphonse, terima kasih. Semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.